Waduh, mantap. Termasuk ini bisa siapa? Febri. Febri mana? Febri? Oh, barengan di sini. Simulator sama lab gabung. Oh, Febri, Abid, saya. oh gitu. Simulator di sini yang punya simulator namanya gimana? Simulator. Gimana? Nah, di gedung labnya ada ruang simulator gimana? Yang mau sini, mana yang mau di sini, tiga. Oh, di sini. Labnya nggak? Di ruangannya? Hmm. Tak ada ruangan kapal. Sirkuit itu aja. Sama apa? Replikasi kapal. Replikasi kapal. Oh, itu. Setahu saya simulator itu ada di lantai 3 atas gedung kelas. Yang buat dulu pusbang. Yang di lantai 2 itu ship simulator. Yang lantai 3 itu yang kosong itu. Nah, ship simulator dengan yang Roy pada yang itu. Ya. Nah, tapi kan lantai 2. Lantai 2. Nah, itu ruang simulator. Ada ship simulator, ada ship simulator, ada yang lantai 3 itu simulator itu lah. Aku lupa simulator apa. Nah, itu ruangnya di situ. Yang buat dulu pusbang, yang saat lagi pusbang dia main simulator. Nah, itulah ruangnya simulator. Ini arahannya di sini sama Febri, Abid. Nah, nanti simulatornya taruh di mana kalau di sini? Persiapan kereta api di sini di sana. Ini laboratorium kereta api. Ya, di sini. Ya, barang-barangnya di bawah itu. Simulator sama lab kan beda. Simulator nanti simulator ya simulator. Ya, simulator, lab kan. Kalau katanya kepala unitnya di sini 3. Oh, di sini di rumahnya. Nah, kan simulatornya kapal. Persinyalan kereta api di sini nanti kalau udah ada, barangnya sama di tiga pengemudi. Oh gitu. Di persinyalan di dalam sini. Dalam sebelahnya. Persinyalan langsung ke persinyalan ya. Iya. Tapi alatnya belum ada kayaknya. Ini di bawah. Udah ngusulin belum? Udah ngusulin. Udah. Masih? Ini di bawah. Oh, ini ruangnya. Ini makanya di ruang persinyalan. Persinyalan di sini. Di sini. Oh. Bukan ini. Persinyalan, kalau persinyalan itu di sini simulator, kenapa nggak bikin ini aja? Buat itu, bikin semacam market kecil, nanti ada kereta, ada terowongan Ya, kan? itu kita malamnya semua itu market itu. Itu market. Iya, nanti ada kereta bergerak. Ya. Jadi kita kan di klubnya kan kita di sini tuh ini di klubnya itu kan orientasi kereta api yang di klub nih. Nah, jadi orientasi kereta api itu kita nggak numpang ini lagi ke mana-mana, udah ada marketnya aja di sini. Sini kan udah paling udah dikat juga kan, kalau ada juga. Hah? Paling kan udah dikat semua. Iya orientasi kan ada jalur, ada jalur stasiun. Nanti bikin market. Kalau yang DC tadi kan gitu alatnya. Waktu saya masih di perencanaan dulu, waktu perencanaan kan sama Madiun belum jadi kan saya masih perencanaan dulu. Ini saya merencanakan kan dulu. DCTD itu alatnya kalau dia ini DCTD itu di labnya itu ya itu ada ini kereta muter-muter nanti stasiun ada ini udah itu udah jadi perkenalan sistemnya seperti itu. Kalau persinyalan beda lagi. Kalau persinyalan dia kalau laboratorium fungsinya dia penelitian. Nah, kalau simulator fungsinya simulasi. Nah, jadi bisa jadi dia pun di area latihan mengemudi itu pun bisa jadi laboratorium. Gitu. Nah, tapi dia tidak dipakai untuk simulasi. Itu untuk laboran untuk melakukan penelitian. Gitu. Dia meneliti ini. Nah, gitu. Penelitian laboran itulah laboratorium itu. Ini. Nah, kalau di sana kan simulator biasanya kan kalau katanya simulator yang dari kereta yang mengajukan itu apa train simulator yang apa
si Holdun yang ngajuin. Oh, udah diambil. Ya ada kan bagian kanan juga kan tahu ya. Udah koordinasi ke sini belum, Kak? Udah. Udah, berarti udah masuk. Usulannya dari sini apa dari sana? Dari sini ya, kemarin tuh Sarpas kan. Dari Sarpas. Dari di arsipnya di sini ada. Nah, itu dapatnya. Kemarin orangnya si ini. Udah minta kopinya. Iya, nah harusnya yang mengusulkan itu, Kak. Kalau ini meskipun di perencanaan mereka mengusulkan, yang mengusulkan dokumen teknis itu dari sini. Nah, nanti dari kanit simulator misalkan mereka mau mengajukan ini simulator mengemudi. Nah, kan simulator ada berapa instruktur? Kalau panggilin instrukturnya. Nah, kan panggilin butuhnya apa nih instruktur? Yang tahu kan mereka. Nah, itu simulator koordinasi lagi ke SMM. Kan yang membuat manual itu kan SMM. SMM koordinasi ke SMM. Nah, nanti munculnya spek peralatan yang sama ruangan. Nah, ada dua ruangan itu yang di atas itu. Kakak mau buat yang mana? Simulator. Itu dulu Pusbang yang tempat yang ini yang buat. Yang buat. Itu lantai 2 itu SIP simulator. Yang ini kan kelas ini kan. Iya ini yang ruang ibadah Hindu ini. Nah itu peruntukannya simulator. Di atas itu ini, di atas juga simulator lantai 3. Yang mana? Yang atas sana. Lab komputer. Sebelahnya lab komputer. Oh, Yang ini nih. Ya, berarti ada 2 ini yang di ujung berarti bukan. Iya, dan 2 lantai ini simulator. Kenapa mereka taruh di situ? Mungkin dulu supaya dekat dengan kelas. Ya, jadi selesai dia pelajaran ini, karena kan berdekatan tuh. Jamnya dia 1 jam. Ya kan 1 jam pelajarannya ini teori praktek gitu kan. Nah, pada saat dia praktek, nanti sebelum dia ke lapangan masuk simulator dulu. Nah, misalkan kayak mengemudi kan dia prakteknya di bawah situ. Sebelum dia pegang ini, sebelum dia pegang kendaraan, dia masuk ke simulator dulu. Nah, dulu dari simulator baru nanti pegang kendaraan. Nah, baru dia praktek full. Nah, nanti simulator kan ada ujian simulator. Nah, itu. Nah, yang menyiapkan itu semua dari unitnya, dari kanitnya. Nanti ruangannya yang disiapkan sama kapal unit itu lebar ruangannya, simulatornya lebarnya berapa. Nah, itu direncanakan dari kepala unitnya yang menyiapkan semua. Dipanggil aja instrukturnya, suruh mengukur, koordinasi, bikin rapat. Nah, ini rapat internal simulator. Nanti baru digodok di Sarpas. Digodoknya di Sarpas. Tuh. Terus dulu. Nanti saya susun dulu. Nah, ini kemarin ini rapat dengan Pak Kepala, kemarin kan evaluasi anggaran. Nah, untuk simulator tahun ini ada anggaran usul apa enggak? Itu persenjataan kereta api. Tahun ini? Tahun ini ya. Nah, terus? Oh, tahun ini. Tahun ini banyak perbaikan kapal aja sama perbaikan sirkuit. Nah, itu kapan perjalanannya? Udah masuk bulan itu sudah maju semua. Nah, itu maksud saya dari situ mengajukan ke dinas, dari lab itu, dari simulator itu mengajukan perkiraan perawatan itu di bulan berapa? Di awal kemarin Pak Wahyu minta di awal. Kalau belum, tanyain lagi ke Sarpas. Udah, kalau ini kita masuk mas ke keuangan, ke Mas Gun, cuma nanti masih belum di sekolah lagi. Nah, udah ada banyak sih siapa kemarin. Nah, Udah sudah perawatan sirkuit udah, perbaikan kapal udah. Nah, yang sirkuit itu kan ini apa namanya perawatan. Nah, perawatan. Sama drainasenya kurang ini. Nah, kalau nggak salah itu area sirkuit itu dulu tahun waktu saya masih di Sarpas tahun 2012 itu saya pernah ngajuin Vaskes LLAJ. Ya, murah. Nah, itu. Nah, nanti kalau mau ngusulin, tinjau lagi dokumen yang terdahulu. Ya. Nah, tinjau lagi yang terdahulu. Oh, dulu ini dilampirkan. Kalau seandainya sudah ada diusulkan. Kalau sudah diusulkan, dulu kalau nggak salah nggak nyampe pemasangan, kita mengusulkan jenis alatnya. Nah, belum sampai kepada terpasang. Nah, sebenarnya kalau kamu mau, kamu buat aja di sini SKT kan yang di bawah simulator siapa? Yang dia Hamdan, saya Hamdan. Hamdan, terus siapa lagi? Gua aja, berdua aja. Nah, Hamdan
bisa survei ya. Iya. Dia kan instruktur juga. Nah, tapi dia bukan tugas pokoknya. Kalau kamu butuh bantuan bisa melibatkan orang lain memasukkan SK. Nah kan Adit butuh mau survei, mau mengadakan kadrel berapa meter misalkan nanti kan, mau mengusulkan rambu, Hamdan kan lo bisa tuh dia dari STC dia bisa survei. Nah, perencanaan dulu gambarnya seperti apa, kebutuhannya berapa, rambunya berapa ini, daunnya berapa, kadrelnya berapa meter, mau dipasang di mana. Nah, kalau nggak bisa buat SK tim ini perencanaan ini fasilitas apa di simulator gitu. Nanti mereka yang survei, yang bisa yang ukur, disiapin alatnya, meteran apa segala macam gitu kan. Nah, nanti untuk menunjang ikat-ikat kayak pengemudi kan ini mereka butuh aspal, cari aspal itu mengusulkan dari labnya. Kalau bebannya semua di sarpras, jempol sarprasnya. Kalau di sarprasnya semuanya nyiapin. Dulu juga waktu saya di sarpras itu kenapa nggak nyampe secara detail? Ya karena saya sendiri dulu kan juga administrasi sarpras juga kalau salah kan. Iya. Nah itu kan. Nah karena saya sendiri, saya nggak punya tim, nggak punya orang gitu kan, nggak punya ini, anggarannya nggak ada. Nah sekarang ini udah orang yang terbatas, ya itu ada anggaran, buat tim nolin aja pemeliharaan sama perencanaan kan SOP-nya di sini tuh. Kemarin saya kirim kan SOP-nya kan ada SOP perencanaan, ada SOP pemeliharaan, ada SOP perawatan. Nah berarti perencanaan masuknya. Nah mengajukan nota dinas, RAB, tinjau ekstra, nah itu. Nah ini kemarin apa namanya rapat sama kepala itu ini evaluasi anggaran. Nah, maksudnya kalau evaluasi anggaran itu dari situ Nodin tanyakan kembali kalau Nodinnya kemarin Nodinnya siapa? Ke PPK. Ya dari sini buat Nodin kan? Iya di sini. Nah, berarti ke Pak Wahyu kan? Nodin nomor berapa? Dari Pak Wahyu. Nodin nomor berapa? Kan? Itu kemarin yang simulator. Lima sarpas. Nah, ini kapal. Kapal. Nah, itu tak cek lagi. Sama itu di bawah itu di simulator yang reproduksi kapal. Itu di gedung rektorat di bawah yang dekat simulator itu ada desain market simulator. Nah, itulah simulatornya yang sudah direncanakan dulu oleh Pusbang. Tuh, tinggal itu difoto, masukin dalam Nodin. Nanti kurang lebih seperti itu gambarnya. Jadi nggak manggil orang lagi. Nanti kalau manggil orang lagi ada audit temuan tuh 2 kali karena dulu sudah pernah direncanakan menguncangkan lagi dasarnya apa tuh harusnya ada justifikasi untuk merubah itu. Nah karena itu sudah dibayar dulu konsultannya dulu sudah dibayar. Nanti sekarang buat lagi, ganti orang lagi buat lagi gitu kan. Nah tinjau lagi yang terdahulu. Nanti di sini jadi arsip, di sini punya arsip, punya nota dinas, punya ini. Arsip-arsipnya jelas, surat keluar, surat masuk di sini juga ada, bukan di sana juga ada, punya folder sendiri. Itu yang dikejar dulu, yang sip simulator itu, simulator mengemudi karena ini kemarin itu yang mau jalan tuh dari hasil rapat tuh, ini kan Pak Kepalanya juga lagi fokus-fokus ke diklat yang SDP. Nah SDP ini local port service, dasar-dasar kesan bandara. Yang SDP-nya tuh dasar-dasar bisa bandaran, lokal port service, terus BST ini setelah lebaran nanti akan ada diklat BST kerjasama dengan PP Makassar. Nah, nanti PP Makassar carikan pesertanya katanya bisa dari Kijing. Kalau BST berarti yang masuk simulator itu tidak ada yang masuk simulator yang menyiapkan lab. Nah, kalau peralatan BST masuknya kemana? Lab. Nah, iya itu. Nah, itu. Di Febri berarti maksudnya. Ya, BST begini. Nah, dulu kan ada tak keluarin itu waktu masih di SMM tak keluarin pedoman mutu. Yang mana yang masuk simulator, yang mana masuk lab. Jadi prinsipnya lab itu adalah untuk penelitian. Simulator itu untuk simulasi. Nah, simulator itu sebenarnya ya simulator. Kalau simulator kalau di LNJ itu ada simulator pengemudi, di SD
SDP, ada simulator mengemudi juga, ada simulator ini kapal. Simulator ini ada banyak, mulai dari ukuran kapal, ukuran mulai kapal-kapal kecil sampai ke besar. Ada radar, kalau di laut tuh mau dikembangin ke laut ada radar arpa simulator, ada bridge simulator yang komplit itu, tapi kita nggak nyampe ke situ kayaknya. Kita masih ini. Nah makanya yang menentukan speknya itu nanti harus dengan instruktur, jangan buat sendiri. Nanti kalau sendiri begitu instruktur yang mau dipakai kami nggak ngerti, nah itu terjebak sendiri. Jadi menurut saya ada instruktur yang SDP, ada siapa yang instruktur yang SDP siapa? Si Wahid ya? Siapa? Video terus? Abid terus? Nah, undang mereka sama undang SMM. SMM itu yang menerbitkan manual mutunya. Nah, di sini menyiapkan sarana prasarananya. Mereka itu butuhnya apa sih? Nah, itu kan yang dibutuhkan sama mereka instruktur itu apa sih? Kan tanya mereka lah. Mengajar kalau ada simulator mereka butuhnya apa? Nah, yang ada perencanaannya ini kita punya ruangan sekian. Nah, butuh spesifikasinya alatnya seperti apa? Nah, nanti jangan nanti alatnya datang nggak cocok dengan kurikulum, nggak cocok dengan ini. Nah, itu dari simulator bikin rapat internal aja. Nanti baru kalau sudah jadi dokumen perencanaan, sudah ada spesifikasinya, udah ketemu kan sampai RAP kalau masalah itu udah ada itu. Nah, baru ini kalau butuh berarti kalau butuh dari kalau instruktur udah ketemu bikin nodin, ini namanya nodin ini konsultasi. Pak misalkan simulator, nah, Pak Wahyu banyak tahu, kamu dia mantan BPK juga, nanti ke Pak Wahyu. Nah, butuhnya ini, butuh survei awal. Nah, bikin nodin, kami butuh jasa perencanaan simulator. Nah, butuh jasa perencanaan simulator kereta api. Nah, begitu aja bunyinya nodinnya, tinggal gitu. Nah, kalau untuk yang kapal udah ada di sana, di bawah itu, di bawah rektorat, tinggal nge-refer ke situ. Itu jangan lupa nanti para pesumbangnya ngamuk nanti Pak Praitno untuk BPK. Itu doang sih yang kemarin itu sama evaluasi yang anggaran-anggaran yang tidak ini BSD itu rencananya setelah lebaran nanti BSD 3. Nah terus timbangnya selanjutnya yang penting itu ini, kalau di sini sudah dapat jadwal kan kemarin ngajuin docking tuh. Nah kalau nanti kan biasanya Pak Wahyu langsung ke BPK, tanya BPK jadwalnya kapan pemeliharaannya. Jangan sampai nanti ada jadwal misalkan diklat itu kemarin kecakapan dua kapal yang menggunakan kapal dan begitu digunakan kapalnya lagi pemeliharaan. Nah ini kan harus disinkronkan kan. Kalau dia lagi pemeliharaan penggantinya apa? Nah iya itu harus dipikirkan, karena jangan sampai nanti begitu kecakapan kapalnya jalan, pesertanya masuk, perangkat-perangkatnya tidak ada, kan cacat mutu. Harusnya mereka standarnya masuk kapal, tidak masuk kapal itu cacat mutu. Nanti begitu ada audit, nah temuan. Nah harusnya kalau udah seperti itu pada saat dia docking perawatan, langsung cepat-cepat usulkan sewa kapal. Ada sini kapalnya itu sewa berapa untuk ngejar ini standar mutunya. Udah pernah ke sana Pak Adit? Ke ruang sana? Udah ke sana. Ke ruang itu simulator? Udah tahu nggak lebarnya berapa? Nah itu berapa yang itu tuh? Diukur dulu lah. Ada meteran nggak? Nggak ada. Diukur dulu lah. Nah diukur lebarnya, karena nanti begitu rencanakan orang yang datang pun pasti butuh itu. Butuh ini, begitu nanti orang yang datang itu direncanakan lebarnya berapa, ininya berapa. Nah, dari sini semuanya arsipnya, jangan sampai nanti simulatornya nggak tahu, nggak tahu apa-apa. Diserahkan terimakan nggak tahu apa-apa, harus paham simulatornya, harus tahu kebutuhannya betul-betul apa.
Simulator mengemudi udah pernah maju kan? Udah kemarin kan? Udah. Perbaikan drainase sama lampu, penamaan lampu. Enggak, simulator mengemudi. Iya, suatu sirkuit Osman belum belum. Nah, mengemudi itu kita udah banyak di mengemudi. Simulatornya belum ada. Ada simulator mengemudi mobil, ada bahkan sampai kepada simulator sepeda motor. Nah, itu kalau sepeda motor Taruna pun bisa pakai tingkat 1 karena tidak semuanya Taruna bisa pakai motor. Enggak semua Taruna pakai SIM C, punya SIM C. Jangan kan SIM A, SIM C aja mereka nggak punya. Nah, bisa mengusulkan 2 unit 1. Nah, itu Taruna bisa simulator sepeda motor, simulator mengemudi kendaraan pribadi. Nah, ada lagi simulator bis. Tuh, untuk yang LNJ. Ada lagi kalau simulator itu satu ruangan bisa LNJ simulator sendiri, SDP. Nah, SDP dia ada simulator mengemudi juga. Nanti yang kereta api juga ada juga simulator. Ada simulator itu persinyalan kan, atau simulator itu kereta api masinis. Nah, itu jenis simulatornya 3 itu. Dipisah aja 3 langsung LAJ, SDP sama kereta api. Bikin aja, carikan ruangan langsung ditempelin simulator. Nah, tinggal nanti kapan mau diisi kan. 2 itu lantai 2 udah ada. Nah, yang tengah mau mana LAJ. Kalau yang besar cek dulu marketnya. Nah, sama yang di atas. Nah, di atas itu bentrok sama lab bahasa kalau nggak salah dulu dari perencanaan itu mereka ngeplan untuk lab bahasa juga. Tuh. Tinggal itu PR-nya itu kan, ini belum ada simulator isinya. Yang benar simulator nggak ada barangnya di sini, itu dikejar dulu. Pengemudi lah kalau yang LNJ, yang paling penting nih, yang sering dilaksanakan tapi belum ada simulatornya. Simulator mengemudi untuk yang LNJ, yang SDP, simulator kapal. Jadi mereka nanti sebelum masuk ke kapal dia nggak boleh masuk kapal. Jadi kurikulum cakapan kapal berapa JP 3 ya? 50 JP. Nah, 50 JP. Nanti ada di situ mata pelajarannya apa? Mengemudi ya? Di kapal. Mau di kapal apa? Nggak ada di kapal apa gitu, mengukur apa gitu. Cakapan kapal. Oh, harus. Ada mengemudi. Cara berlayar. Tata cara berlayar. Tata cara berlayar bukan tentang tata berlayar. Tata cara berlayar kita sudah bisa mengemudikan kapal, baru tata cara berlayar. Navigasi. Ya, navigasi belum. Mengemudikan ini olah gerak kapal. Ada kan olah gerak kapal kan? Ada belajarnya. Nah, itu olah gerak kapal. Olah gerak kapal itu di simulator. Nah, itu olah gerak kapal namanya, mata pelajarannya olah gerak kapal. Dia masuk simulator dulu. Berapa JP itu? 10. Olah gerak kapal? 10. 1 harian tadi? Ya, 1 harian. Ya itu sehari masuk simulator di kelas teori, dia ujian teori, masuk simulator, ujian simulator, baru keluar nanti ujian praktek. Kan teori praktek tuh? Iya. Nah iya, teori, ujian teori dulu, masuk simulator ujian praktek situ simulator, baru nanti dia terakhir nanti ke kapal, olah gerak kapal, baru masuk kapal praktek. Beneran praktek kapal, membawa kapal, olah gerak kapal pasti gerak kapalnya, tapi orang gerak kapal. Maju mundur olah gerak kapal, kiri kanan ada ombak gitu kan, maju, nah itu olah gerak kapal. Itu simulator dulu tuh, satu-satu. Nah, satu-satu tinggal hitung kalau 24 orang, butuh 24 orang kan ketemu tuh, dia 10 JP, 24 orang berarti hitungnya nanti 24 orang 10 JP masuk ke simulator butuh berapa lama itu? Ya kalau dalam simulator sejam, kalau sejam hitung menitnya, berarti ketemu nanti hitungannya berapa simulator yang dibutuhkan gitu untuk satu kelas itu. Nah, satu kelas jadi kebutuhannya nanti satu jenis simulator kita butuh berapa unit, ketemunya hitungnya seperti itu nanti hitung-hitungannya. Nah kan kemarin kan udah panitia KK juga kan. Nah, saya dulu perencanaan gitu waktu masih di pusat dulu ngitung kebutuhan simulator di UPT ya gitu, kita ngitung simulatornya butuh satu.
Oke, Kak Dinda. Ya. Dikejar dulu lah Ya. antara pengemudinya. Pengemudi sama maupun kerja. Nah, sama ya, karena untuk anggaran yang sudah dinudinkan nanti dikejar lagi. Kalau nanti saya bantu tanya, besok kalau Pak Wahyu ada langsung aja nanti tanyain lagi. Siap. Sama itu